Provinsi manakah yang memiliki indeks ketimpangan tertinggi di Indonesia? Ya, betul sekali. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang memiliki angka ketimpangan tertinggi di Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, provinsi ini memiliki indeks Gini sebesar 0,435, lebih besar dari angka nasional yang hanya sebesar 0,3 saja. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tingginya ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana dapat menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perdesaan dan kelompok masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rasinata Alias dari kelas 1D. Di sini aku bakal memandu acara podcast kali ini dengan topik ketimpangan ekonomi di Yogyakarta. Sebelumnya nih, kan ada kata ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar kita jadi saling kenal dan makin sayang, boleh dong kenalan dulu. Pengen kita kasih apa aja nih? Saya Gelis Nurlisya. Halo, aku Anggun Putri Salsabila. Halo, aku Bilka Salaida Ramadanti. Halo, aku Zafira Kasih Ananda. Saya Gilang Setiawan, and we are Saupai, komunitas suka pepaya. Lucu banget ya nama kelompoknya, komunitas pepaya. Emang isinya kan suka pepaya semua nih? Suka dong. Oke, lanjut aja ya nih. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas satu topik, yaitu ketimpangan ekonomi di Yogyakarta. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kenapa sih kalian memilih buat mengambil topik ketimpangan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta? Seperti yang kita ketahui, Yogyakarta kan merupakan kota pelajar yang dimana ada beberapa universitas ternama, seperti contohnya Universitas Gadjah Mada, dan juga banyak sekali pariwisata yang ada di Yogyakarta yang menarik bagi para wisatawan. Nah, di balik semua itu ternyata Yogyakarta merupakan provinsi yang paling tinggi ketimpangan ekonominya di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, kok bisa sih kota pelajar tapi ketimpangan ekonominya tertinggi di Indonesia? Wah, menarik banget ya. Dan sekarang kita jadi tahu nih bahwasannya kota Yogyakarta yang terkenal dengan destinasi wisatanya, terkenal dengan kota pelajarnya, ternyata memiliki masalah perekonomian loh, yaitu ketimpangan ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut nih, boleh dong dijelasin supaya teman-teman juga jadi lebih tahu apa sih ketimpangan ekonomi itu? Jadi ketimpangan ekonomi itu adanya perbedaan pembangunan ekonomi dan perbedaan pendapatan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga menimbulkan ketidakmerataan pada kesempatan dan sumber daya, maksudnya distribusi kesempatan dan sumber daya. Dan ini juga nih yang menyebabkan potensi ketidakstabilan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu ketimpangan ekonomi. Nah, kita kan nggak bisa ya guys ngeklaim kayak daerah kamu kena ketimpangan ekonomi, daerah kamu kena, itu nggak bisa ya. Nah, kira-kira ada nggak sih cara supaya kita tuh tahu dengan pasti bahwasannya daerah tersebut terkena yang namanya ketimpangan ekonomi? Nah, tadi yang seperti disebutkan sebelumnya oleh Anggun, ketimpangan di Yogyakarta itu sangat tinggi. Nah, Yogyakarta itu menduduki peringkat pertama sebagai provinsi ketimpangan ekonomi tertinggi yang mencetak angka 0,435. Nah, angka ini diukur dengan yang namanya Gini rasio. Nah, Gini rasio adalah indikator untuk menentukan kemerataan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah. Yang dimana jika Gini rasio menyentuh angka 0, itu menandakan bahwa adanya kemerataan pendapatan pada suatu wilayah. Nah, yang artinya penduduk pada wilayah tersebut itu pendapatannya itu sama atau merata. Sedangkan jika Gini rasionya menyentuh angka 1 atau mendekati angka 1, itu artinya adanya ketidakmerataan yang sempurna atau ketimpangan yang sempurna yang menyebabkan masyarakat itu pendapatannya itu tidak merata gitu di pada suatu daerah tersebut gitu. Wah, kita jadi dapat ilmu baru ya guys. Ternyata buat mengetahui bahwa suatu daerah terkena ketimpangan atau enggak itu bisa dengan Gini rasio ya. Betul.
Nah, penyebabnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan pendapat antara penduduk lokal dan pendatang. Nah, umumnya penduduk lokal ini masih bergelut di sektor pertanian, sedangkan pendatang ini sudah bergelut di sektor teknologi dan pariwisata dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada urbanisasi dan kenaikan harga properti. Dengan banyaknya mahasiswa dan wisatawan itu meningkatkan permintaan properti dan mendorongnya harga tanah dan sewa. Hal ini memperluas jurang ekonomi antara pemilik properti dan penyewanya. Nah, yang terakhir ada peran budaya dan struktur sosial. Budaya yang sangat menghormati tradisi ini dapat mempengaruhi dinamika ekonomi. Misalnya adanya pembatasan ekspansi usaha tertentu yang menjunjung nilai adat atau budaya. Wah, jadi ternyata banyak ya guys penyebab dari ketimpangan ekonomi. Ada perbedaan pendapatan, ada urbanisasi, dan juga ada budaya yang mempengaruhi. Nah, dampak dari ketimpangan ekonomi itu apa aja ya? Nah, teman-teman semua, sebenarnya dampak dari ketimpangan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta ini pasti banyak banget ya. Di antaranya itu yang pertama menciptakan kesenjangan atau gap antara si kaya dan juga si miskin. Itu jadi kayak adanya kesenjangan pendapatan bagi pendatang yang sudah berfokus di sektor teknologi, sektor pariwisata, dan juga sektor-sektor lainnya. Sedangkan penduduk lokal itu masih berfokus kepada sektor pertanian. Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan kemiskinan di daerah istimewa kota Jakarta itu sendiri. Karena kenapa? Karena penduduk lokal kan masih berfokus kepada sektor pertanian, yang dimana upahnya itu masih sangat amat rendah, sehingga dapat meningkatkan kemiskinan. Nah, yang terakhir itu dapat mengurangi minat beli masyarakat karena upahnya yang rendah, sehingga minat beli masyarakat itu juga kurang gitu. Nah, adanya ketimpangan ini juga menyebabkan menjadi bukti nyata bahwa gentrifikasi di Yogyakarta itu ada loh. Nah, jadi secara sederhana gentrifikasi adalah suatu proses di mana peningkatan penduduk menjadi daya tarik golongan kaya atau masyarakat kaya yang menstimulasi harga properti yang harganya tidak dapat terjangkau oleh masyarakat sekitar atau masyarakat lokal gitu. Terus implikasinya menjadi masyarakat lokal ini tersingkirkan dari daerah huniannya gitu ya teman-teman. Oh, ternyata dampak dari ketimpangan ekonomi ini cukup besar ya. Nah, ngomong-ngomong soal Yogyakarta nih, kita juga semua tahu ya bahwasannya Yogyakarta itu masih kental banget loh adat dan juga istiadatnya. Nah, apakah di Yogyakarta ini masih ada yang namanya budaya patriarki? Dan kalaupun ada, apakah budaya patriarki ini berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Yogyakarta? Nah, sebenarnya teman-teman ya, budaya patriarki ini salah satu penyebab ketimpangan, baik ketimpangan ekonomi ataupun ketimpangan sosial. Karena budaya patriarki ini kan di mana struktur sosialnya itu lebih dominasi laki-laki daripada perempuan. Ketika seorang perempuan ingin meningkatkan ekonominya di sebuah keluarganya, tapi dia akan terhalangi atau dibatasi oleh budaya patriarki ini sendiri. Jadi perempuan itu kurang adanya partisipasi dalam sosial, politik ataupun ekonomi itu. Maka dari itu budaya patriarki ini cukup mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Yogyakarta itu. Oke, sebelumnya boleh dong dijelasin apa sih patriarki itu? Jadi patriarki itu dinilai sebagai suatu sistem sosial yang dimana laki-laki memiliki kekuasaan atau dominasi yang lebih besar daripada perempuan. Nah, dalam sistem ini laki-laki cenderung memiliki peran yang lebih besar dalam aspek politik, ekonomi maupun budaya, sedangkan perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah ataupun terbatas. Oke, boleh kalau mau nambahin? Karena adanya patriarki ini banyaklah muncul stereotip perempuan ini hanya memiliki fungsi yaitu 3M, yaitu macak, masak, dan manak. Yaitu yang macak itu berpenampilan gitu, terus masak itu memasak untuk keluarganya, dan manak itu beranak gitu. Nah, hal ini tuh
tidak bagus gitu bagi perempuan, karena peluang dalam berkontribusi seperti dalam dunia politik, ekonomi, sosial itu makin berkurang karena adanya stereotip ini gitu ya. Budaya patriarki ini kan memposisikan di mana perempuan itu berada di bawah laki-laki. Nah, hal ini membuktikan bahwa adanya ketidaksetaraan gender ya. Nah, menurut kalian nih, apakah kesetaraan gender itu penting dan apakah kesetaraan gender itu sudah tercapai saat ini? Kesetaraan gender itu penting ya, karena adanya hal itu perempuan dapat berpendidikan setinggi mungkin. Nah, apabila pendidikan sudah terpenuhi, perempuan dapat mencari pekerjaan di mana pekerjaan itu akan membantu menaikkan pendapatan yang ada di daerahnya. Boleh. Oh ya, aku mau nambahin kan kesetaraan gender itu sebenarnya udah ada ya, bahkan dari dahulu kala. Bahkan kalau dalam Islam itu dari Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi juga kesetaraan gender itu udah dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, di Indonesia sendiri juga ada nih peran wanitanya, yaitu Raden Ajeng Kartini tentang hak emansipasi wanita. Nah, kalau di era modern ini tentu aja ada di poin kelima SDG Sustainable Development Goals tentang gender equality, yang berarti kesetaraan gender ini masih terus digaungkan hingga era modern ini. Nah, tapi kesetaraan gender ini walaupun tetap masih disuarakan, namun belum terlaksana dengan secara sempurna karena ada beberapa daerah-daerah yang masih berpegang teguh kepada adat istiadatnya. Dan tak jarang juga orang-orang malah salah mengartikan kesetaraan gender ini. Tuh. Nah iya betul banget, masih banyak banget orang yang menyalahartikan mengenai kesetaraan gender. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa kesetaraan gender itu benar-benar setara tanpa ada normanya. Beberapa orang juga menormalisasikan laki-laki itu sebagai perempuan ataupun sebaliknya. Nah, kesetaraan gender itu di mana perempuan itu memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya, mulai dari apa itu ketimpangan ekonomi, terus penyebab, dampak, dan bahkan ternyata budaya patriarki itu berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Yogyakarta. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira solusi apa sih dan apa sih kebijakan pemerintah untuk menghadapi masalah ketimpangan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta? Oke, kalau untuk solusi sendiri itu yang pertama ada kenaikan upah minimum di Jogja. Kan di Jogja upah minimumnya itu masih rendah ya, sedangkan biaya hidup dan kebutuhan hidup itu udah tinggi, tapi upah minimumnya rendah itu kan kayak nggak seimbang gitu. Jadi perlu ada peningkatan upah minimum. Terus yang kedua tuh pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu pemerintah mendukung UMKM, misalnya kayak dari izinnya, permodalannya didukung agar masyarakat lokal itu punya ekonomi yang mandiri, nggak bergantung gitu. Jadi perlu ada dukungan dari pemerintah UMKM, misalnya kayak di Malioboro kan itu banyak ya pedagang kecilnya gitu, ekonomi lokal itu perlu tuh didukung gitu. Terus yang kedua ada pengembangan pariwisata. Di Jogja kan banyak kayak pariwisata alamnya gitu, bisa dikembangin sehingga masyarakat di sekitar wisatanya itu ikut terdampak gitu dari wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Terus yang ketiga itu ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta. Jadi kan di Jogja banyak ya perguruan tinggi yang bagus. Nah itu bisa tuh mereka melakukan riset dan menemukan solusi yang inovasi untuk mengatasi ketimpangan di Jogja. Dan ini juga bisa membuka ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung. Nah, untuk kebijakannya, pemerintah setempat sudah mengeluarkan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 11 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan. Nah, mengatakan pada isu ketimpangan ekonomi di Yogyakarta sebenarnya sudah difokuskan pada pembangunan keberlanjutan atau SDGs, yaitu pada poin 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Nah, bisa dilakukan dengan adanya seperti konsep seperti ekonomi kerakyatan, yang dimana sistem ini dapat berpihak kepada ekonomi rakyat gitu. Nah, menghadirkan ekonomi kerakyatan juga ini menghasilkan ketahanan
ketahanan terhadap aktivitas perekonomian pada jejaring bersama dan menyokong keberlanjutan gitu. Oke, jadi kesimpulannya ketimpangan ekonomi di Yogyakarta itu bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapatan antara penduduk lokal dan penduduk pendatang yang bekerja di daerah Yogyakarta, dan juga ternyata budaya patriarki itu berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi di Yogyakarta. Nah, itu tadi podcast bareng kelompok Konsupai. Nah, makasih banyak ya buat kelompok Konsupai ini yang udah sharing informasi dan juga pengetahuan kepada kita semua. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin podcast kita dari awal sampai akhir. Bentar, aku punya ada pantun loh. Oke, nanti bilang cakep ya. Makan bubur pakai tomat. Cakep. Podcast kami sudah tamat. Yeay. So, sampai ketemu di